Wali Pedi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya berzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Pedi dipanggil Mbah Romo Kiai. Dan seperti biasanya, beliau menemuinya di teras rumah, didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. "Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar. Kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hati dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang ini. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya itu terdengar nyaring sedang berzikir," kata Mbah Romo Kiai. "Inggih Kiai, Wali Pedi, Wali Allah, Uwais Al-Qarni, zikir, wali, mukjizat, karamah, maunah, irhas. Besok kamu berangkatlah ke Malang, berziarahlah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan ayahnya, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini." Romo Kiai menyerahkan secari kertas kecil kepada Wali Pedi. Diterima dengan penuh ta'zim, tanpa bertanya doa itu bid'ah, sesuai sunnah ataupun tidak. Pokoknya dia terima. Husnuzan paling utama. "Bacalah," perintah Mbah Romo Yai. "Salamullahi ya sadah," dan seterusnya. Wali Pedi langsung membacanya, melakukan salam tersebut dalam syair khas pesantren yang biasa disebut Bahar Tawil dalam ilmu Arab, gubahan syair Arab. Salam itu memang sudah umum, dan di setiap makam wali banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu, jelas Romo Kiai. "Inggih Kiai." Sekali lagi Wali Pedi mengiyakan, tunduk dan patuh. "Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja." Sofyan adalah putra Romo Kiai. Dan besoknya Wali Pedi berangkat ke Malang, ke pemakaman Umum Kasin. Romo Kiai mengatakan kalau makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman Umum Kasin. Hanya itu petunjuk yang diberikan. Sementara Wali Pedi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Pedi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kiai karena menjaga tata krama. Wali Pedi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kiai tanpa banyak bertanya dan protes. Sesampainya di Malang, Wali Pedi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda, Wali Pedi celengak-celinguk mencari tukang parkir. Alhamdulillah, tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya. Setelah mendapatkan penjelasan dari tukang parkir tersebut soal makam Habib, Wali Pedi langsung berangkat ke daerah Kasin sesuai petunjuk yang diterima. Kira-kira 10 menitan, Wali Pedi sudah berada di daerah Kasin. Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin, batin Wali Pedi. Wali Pedi bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya. Menurut keterangan, pemakaman umum Kasin ternyata ada 2. Biar jelas jawaban, beliau menerangkan kalau berniat ziarah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan abahnya, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah ke makam, Wali Pedi melanjutkan perjalanan. Namun Wali Pedi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut. Ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah meski letak makam sudah dekat sekali. Jadinya ia muter-muter saja di wilayah Kasin hingga setengah jam lebih. Akibatnya Wali Pedi kecapean. Dia menghentikan sepeda motornya di tepi jalan, turun dari sepeda. Tapi sejurus kemudian Wali Pedi mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok itu, Wali Pedi mulai tawasulan. Dalam hati beliau berdoa dan berucap begini, "Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan. Tolong tunjukkan di mana makam panjenengan." Mantap betul, Wali Pedi mulai naik sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan. Ia hanya mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Pedi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah, makam Mbah Habib sudah dekat, batinnya. Wali Pedi mengikuti bau harum yang diciumnya itu. Dan tidak begitu lama, akhirnya Wali Pedi sudah berada di depan makam umum Kasin. Beliau masuk ke makam, berputar dari gerbang samping. Tampak di tengah makam itu ada bangunan kecil yang di atasnya ada kubah hijau.
Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan putranya Habib Abdullah Bilfaqih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Pedi membaca salam yang dicatatkan oleh Romo Kiai tadi. Salamullah ya sadah minar rahman ya usyakum. Baru satu bait dibaca, hawa di sekitar Wali Pedi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya, Wali Pedi sampai terdiam sebentar. Lalu beliau melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai. Beliau menunduk penuh ta'zim. Wali Pedi merasa ada dua sosok agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syair salam, Wali Pedi beranjak ke dekat makam dan duduk, memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Pedi duduk, tiba-tiba ada suara beduk yang ditabuh. Dum, dum, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Pedi. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, seluruh tubuh Wali Pedi serentak berzikir, Allah, Allah, Allah.